Walhasilu anna nafsa wa syaitana wa dunya wa nas qawati'u liman qata'u bihi tariq. Kesimpulannya, nafsu, setan, dunia, dan menus adalah perampok bagi orang yang menempuh perjalanan. Musilatul hadrati liman waqafa litahqiq. Tapi juga bisa menghantarkan kita kepada kehadiratan Allah. Kalau orang yang memang sedang menjalani lagi belajar benar, yang kepengen benar. Wasabaqa lahu minallahi taufik, dan bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Wan nafsu as'abu minasyaitan, dan nafsu itu lebih berat daripada setan. Li'annahu aduwwun muttasilun, karena nafsu itu musuh sing nempel karo awake sira dewek. Wa anta bihi syafiq, tulisiran gemelas. Fahiya akbahu min sab'ina syaitanan, nafsuku lebih jelek daripada 70 setan fi qat'it tariq, dalam hal perampokan. Setan bisa dianggap musuh, bahkan nafsu mas sulit kamu melihat nafsumu adalah musuhmu, tidak. Selama ini kita kan hanya memanjakan nafsu, mengikuti nafsu, maunya apa dituruti semua kan gitu. Pengen memanjakan diri, di penghujungnya ya membinasakan. Wa dzakara Ibnu Al-Qastalani an Ahmad ibn Sahal rahimahullah ta'ala anhu qala a'da'uka arba'atun, siraku musuhnya ana papat. Awaluha ad-dunya, pertama adalah dunia. Wasilahuha liqa'ul khalqi, senjatanya itu bertemu orang. Wasijnuha al-khalwah, penjaranya adalah khalwat. Artinya bahwa ketika kita berkhalwat itu sama dengan memenjarakan dunia. Asani al-hawa, yang kedua adalah hawa nafsu. Wasilahuhu al-kalam, senjatanya nafsu yaitu adalah berbicara. Wasijnuhu as-samtu, penjaranya adalah diam. Asalisu asyaitan, yang ketiga adalah syaitan. Wasilahu asyabau, senjatanya kenyang. Wasijnuhu al-ju'u, penjaranya adalah lapar. Ar-rabi'u an-nafsu, yang keempat musuhmu adalah nafsu. Wasilahu an-naumu, senjatanya tidur. Wasijnuha as-sahru, penjaranya bergadang melek. Pertama, musuh kita adalah dunia. Kenapa silahuha liqa'ul khalqi? Kenapa musuhnya ketemu dengan orang? Karena kalau ketemu dengan orang ya ana ngobrole, ana mendelike, ana ndelenge. Karena bertemu, karena melihat, maka muncullah godaan itu dari kita bertemu melihat orang. Sejak kapan kamu pengen kulkas? Sejak kamu main ke rumah orang yang punya kulkas. Ketika kamu di rumah tidak punya kulkas, tidak punya TV, tidak punya mobil, tidak punya motor, Anda merasa sengsara. Ya kan gitu. Kenapa dulu nenek saya enggak punya kulkas, enggak punya TV, enggak sengsara? Karena pada zaman itu nenek saya belum pernah matanya melihat kulkas. Jadi wasijnual khalwah, memenjarakan dunia itu kita menjauh dari dunia, namanya khalwat. Pergi ke hutan, mata Anda hanya melihat pepohonan, dan kalau malam gelap gulita, tidak melihat apa-apa. Sejak itu Anda tidak ingin apa-apa. Jadi khalwat ini juga satu metode untuk mengekang
diri kita supaya jangan terjerumus dalam materialisme. Sebab yang paling besar godaan itu adalah dunia, materialisme, kebendaan. Untuk mencapainya sampai kepada menghalalkan segala macam cara. Yang kedua adalah al-hawa, hawa nafsu. Senjatanya apa? Yang ngejak kita suruh banyak ngomong. Semakin akeh ngomongnya, semakin akeh tukarannya, semakin akeh bobade, semakin akeh beli bener ya. Ngelawannya priben, menengah, belajar banyak diam. Dan ternyata belajar bicara dengan belajar diam masih sulit belajar diam kok. Kenapa? Karena semua hampir orang dari kecil belajar bicara. Pernahkah Anda mendengar ada orang belajar diam? Padahal diam itu juga merupakan satu senjata. Dan sah secara bahasa ketika kita tidak bicara sama disebut dengan berpuasa, disebut dengan saum juga. Qala inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar untuk berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Melawan keinginan bicara itu memang sangat berat sekali. Seringkali kita dipercaya memegang rahasia untuk tidak berbicara kepada siapapun. Tulung kenki rahasia, ajak kanda ning sapa. Ini rahasia, tolong jangan bercerita kepada siapapun. Ternyata nggak bisa kok, nggak tahan. Makanya jangan percaya kepada siapapun untuk menyimpan rahasiamu. Begitu engkau bercerita kepada satu orang saja tentang rahasiamu, sejak itu sudah bukan rahasia lagi. Rahasia itu kalau yang tahu hanya kamu sendiri. Ketika engkau sudah bercerita kepada siapapun, maka sudah hilang sifat rahasianya. Jadi artinya bahwa itu adalah hawa nafsu, kepengen ngomong.